Siapa anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan negara seperti mana di bawah ini menjadi berkat menjadi seorang berkat menjadi saksi Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dan pujilah nama Tuhan yang menjadi ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Di tempat ini disatukan dalam firman-Nya, hanya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang bunyi trompet sopar, yang melakukan akan terjadi dan pasti terjadi. Sebab gerbang timur telah dibuka, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir masuk untuk membangun rumah keagungan. Ya Tuhan, ya Allah, ya Elohim, ya Adonai, kami percaya kepada-Mu dan kami selalu berharap kepada-Mu, berharap kepada kasih setia-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidup. Tuhan, kami siap bangkit, kami siap bangkit mengikuti Engkau, kami siap bangkit melakukan segala perintah. Ya Tuhan, biarlah apa yang Kau katakan hari-hari ini terjadi dan mulai digenapi Tuhan atas generasi. Bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati. Semua ekonomi dan perekonomian di negara ini terus naik dan diberkati. Tidak akan mengalami resesi dan krisis. Amin. Ekonomi kami akan terus bertumbuh karena berkat Tuhan atas bangsa, karena pemeliharaan Tuhan untuk bangsa. Ya Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, bangkitkanlah pelaku-pelaku usaha kecil menengah, pelaku-pelaku usaha kreatif, ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang mengembangkan ekonomi kreatif, yang boleh membawa hal-hal yang besar untuk bangsa ini. Sehingga bangsa ini Tuhan mengalami terobosan-terobosan yang ajaib. Kalimantan mengalami terobosan yang besar karena berkat Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bergerak di bidang usaha, di bidang bisnis, bidang pertanian, peternakan,
perikanan, perindustrian, dan semua jenis perdagangan Bapa. Engkau penuhi dengan hikmat dari surga. Jadikan mereka bijaksana dalam melakukan bisnis Tuhan. Biar ya Tuhan, hikmat Daniel ada pada mereka, hikmat Yusuf ada pada mereka, sehingga Tuhan apa yang dikerjakan oleh anak-anakmu sebagai pelaku usaha boleh mengalami berkat yang berkelimpahan ya Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala berkat. Apabila Engkau memberkati, tidak ada yang dapat menahannya. Tuhan, biarlah hari-hari ini melalui umat yang diberkati, gerejamu diberkati, bangsa ini diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kota kami, kota yang Kau kasih, kota Sangkakala ini Tuhan, adalah kota yang telah Kau tetapkan untuk Kau berkati ya Bapa. Maka kami minta di dalam nama Yesus Kristus, kekayaan bangsa-bangsa mengalir masuk ke kota kami, Amin. ke kota Singkawang ini. Kota ini akan dibangun, diberkati, mengalami kelimpahan dari surga. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami minta di kota ini ada perguruan tinggi yang luar biasa, perguruan tinggi yang baik ya Tuhan, sehingga anak-anak kami bisa mengenyam pendidikan di kota ini, tidak lagi harus pergi ke tempat yang jauh ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami minta di kota ini ada rumah sakit yang bertaraf internasional. Kau berikan ya Bapa. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus ada segala hal yang baik untuk perekonomian di kota kami ini Tuhan, di bangsa kami ya Tuhan. Engkaulah yang mengerjakan semuanya itu. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagimu tidak ada yang sulit. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda ini Tuhan, generasi yang Kau kasih, generasi yang telah Kau tetapkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Karena itu di dalam nama Yesus Bapa, berikan urapan-Mu, berikan hikmat-Mu, berikan kuasa-Mu Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, biar mereka melebihi segala orang-orang fasik ya Tuhan. Biar ya Tuhan mereka menjadi seperti bintang-bintang yang terus bersinar memancarkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Semua pertanian di negara kami, di daerah kami akan terus bertumbuh, menghasilkan yang terbaik. Tidak ada gagal panen, tidak ada kerusakan pada hasil-hasil panen, hasil-hasil pertanian. Di dalam nama Yesus Kristus, segala yang merusak hasil pertanian kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Semua rancangan iblis yang mau merusak segala hasil pertanian dipatahkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, semua hasil-hasil perindustrian, perikanan, kelautan, semuanya Bapa, tidak ada yang gagal, tidak ada yang rusak, melainkan terus bertumbuh, melalui kelimpahan, berlimpah-limpah hasil. Ikan-ikan bertambah, ternak-ternak bertumbuh dengan sehat dan subur, berkembang biak dengan luar biasa, seperti firman Tuhan berkata, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Maka bumi Singkawang, bumi Kalimantan, bumi Indonesia akan dipenuhi dengan segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia. Terima kasih Bapa, kami persembahkan bangsa kami di hadapan-Mu, kami persembahkan kota kami di hadapan-Mu, kami persembahkan semua yang kami kerjakan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang patut dan layak dimuliakan. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan pujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Kau
Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota ini disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Menurut perjanjian manusia terpecah belah. Dan di masa perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Menjadi satu kata Roh Kudus turun atas kami untuk menerobos segala kemustahilan, untuk menjadi saksi Tuhan di kota ini. Satu roh kami Tuhan, satu Tuhan di dalam nama Yesus. Di mana ada kesatuan, firman Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, di sana diperintahkan berkat Tuhan dicurahkan atas kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas gereja-gereja Tuhan yang berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pada saat ini hamba berdoa atas kehendak Roh Tuhan yang dicurahkan atas gereja-gereja. Kami satu roh, kami satu Tuhan. Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus, yang memerintah atas semua hamba. Kami bergantung dengan tangan Tuhan. Kami berdoa, kota ini kami bersatu Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa di kota ini. Kami berdiri di kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada kesatuan Tuhan, di mana ada kerukunan Tuhan, di sana ada berkat seperti minyak di atas kepala hamba, mengalir di canggut dan jubahnya, seperti embun yang turun dari gunung Hermon menuju bukit Sion. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas kami semua, hamba-hambamu, gereja-gerejamu. Kami akan menuai, kami akan melihat penerobosan atas kemustahilan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom Bapak Ibu, anak-anak muda generasi gereja, kalian adalah pilar-pilar gereja berikutnya. Kami akan berlalu, tanggung jawab di tangan anak-anak muda. Hari ini saya akan memberi satu kesaksian singkat tentang kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus kita itu dahsyat dan luar biasa. Saya tahu ada banyak yang sudah disembuhkan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya yang setia melayani, setia juga mendoakan orang. Di sini ada beberapa pakar doa. Tuhan kasih karunia. Ada Bapak Pendeta Sujanto, ada Pendeta Palmanto, ada Pendeta Ahin, dan bagian kecil Tuhan anugerahkan kepada saya akan menjadi besar. Ya, kemarin ketika kita rapat panitia, memang disarankan supaya setiap panitia itu mendoakan orang di suasana kepanitiaan menyambut konsep doa ini. Adakah yang sembuh? Hari ini saya mau kasih tahu bahwa selama ini kita juga melayani. Ada beberapa yang sembuh. Yang pertama ada orang tua yang sakit lututnya disembuhkan oleh Tuhan, tapi beliau nggak hadir. Yang kedua adalah matanya yang satu sudah dioperasi, kemudian
kemudian dia sudah tidak bisa melihat sebelah dan sepertinya mulai merembet ke sebelah kiri. Dan itu dia bilang sudah lama rasa sakit itu, sudah beberapa bulan, tetapi dia nggak mau bilang. Sudah nampak merah, baru dia kasih tahu kepada menantunya, kepada anaknya. Dan menantunya bilang dengan istrinya, kenapa nggak mau didoakan? Dia bilang malu. Kami datang, dia cerita malu. Saya bilang kalau bapak mau buta, boleh malu, silakan malu aja. Tapi kalau mau disembuhkan oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkannya. Dan kami doakan 1 minggu yang lalu, kemudian sembuh. Sampai hari ini matanya sudah tidak sakit lagi, tidak merah lagi. Itu satu anugerah Tuhan, ya. Bukan karena kita pandai berdoa, tetapi anugerah yang Tuhan berikan. Yang ketiga adalah Stefania Gwen Estrada mengalami sakit. Saya lihat di sebelah kaki kanannya sudah merah, bintik-bintik merah padat seperti campak. Lalu orang tuanya bilang, ini bagaimana? Apakah ke dokter atau doa? Kami bilang, kita berdoa supaya Tuhan punya pekerjaan. Tuhan menyatakan kuasanya untuk kita. Dan kami berdoa pada malam hari itu, kami mengolesnya dengan minyak, dan Tuhan bekerja. Besok bangun, kami cepat-cepat lihat, dan bintik merah yang padat itu hilang, sembuh sampai hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai di sini kesaksian tentang kesembuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang berseru, berharap dan bersandar kepada kuasa Tuhan. Mari kita letakkan tangan kita pada bagian dada kita. Dan setiap bagian pembacaan yang saya bacakan, saya akan meminta respon dari seluruh jemaat dengan mengatakan haleluya. Dengan mengatakan haleluya.
Deklarasi Mazmur 91. Demikian sabda Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang percaya katakan haleluya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Orang percaya katakan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Orang percaya katakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk pada waktu petang. Orang percaya katakan walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yang percaya katakan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertemuanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalurmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkum pada batu. Yang percaya katakan singa dan ular tentu tak akan engkau langkahi. Menginjakan singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia kenal namaku. Bila orang percaya berseru kepada Tuhan, kata Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan mencegah dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan atas kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang percaya katakan puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan deklarasi iman. Di atas perjanjian Lewi, kami berdiri di antara Tuhan dan bangsa Indonesia. Kami berdiri membawa pendamaian bagi bangsa Indonesia. Kami berdiri dan bersyafaat untuk lawatan, pemulihan, dan keselamatan atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas negeri kami tercinta, Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan segala yang terbaik, jasmani dan rohani, dari langit, samudra raya, gunung-gunung, dan bukit-bukit, seberang lautan, bangsa-bangsa, bahkan dari seluruh alam semesta. Maka bangsa Indonesia akan menjadi negeri yang masyhur dan makmur. Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari segala kesakitan, kerugian, kecelakaan, bencana, musibah, malapetaka, kematian, dan semua yang jahat yang ditimbulkan dan dirancangkan